intensitas, resistensi, persistensi, keyakinan, sikap dan situasi, generalisasi, sama sikap dapat dipelajari. Itu karakteristik sikap. Oke, terus sekarang kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Itu tentang model dan teori sikap. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi model sama teori tentang sikap. Waduh, coba install lagi, Mbak. Jadi yang pertama ada model analisis konsumen dari Peter dan Olson di tahun 99. Jadi analisis konsumen ini terdiri dari tadi yang kita bahas, affect dan cognition, terus consumer behavior sama consumer environment. Ya udah ditunggu aja. Itu model yang pertama, namanya model analisis konsumen dari Peter dan Olson tahun 99. Jadi masih ingat kan affective dan cognition itu apa, behavior tadi apa? Oke. Sama yang terakhir environment, berarti itu tentang lingkungan. Terus ini model pertama, model analisis konsumen. Nah, model kedua itu ada 3 component attitude model dari Schiffman dan Knuth di tahun 2000. Nah, kalau di sini itu bukan sama behavior, tapi dia sama cognition atau konatif. Jadi kognitif, affection, sama cognition. Jadi, tadi kognitif masih sama, afektif juga masih sama. Jadi lebih ke emosi atau perasaan kan, kalau kognitif itu lebih ke pengetahuan sama persepsi. Nah, kalau konatif itu kecenderungan dari seseorang untuk mengambil tindakan tertentu atau memiliki perilaku tertentu yang terkait dengan objek sikap. Jadi bisa diinterpretasikan sebagai perilaku sesungguhnya itu sendiri. Itu konatif. Atau bisa juga ini dianggap sebagai keinginan untuk membeli dari konsumen. Jadi itu modelnya. Di model ini saling berpengaruh ya, antara kognitif, afektif, sama cognition. Jadi cognition itu bisa keinginan untuk membeli suatu barang. Bisa dilihat di halaman 3.18. Di situ ada instrumen pengukuran untuk konatif. Jadi, apakah Anda akan membeli TV? Jadi, kayak keinginan untuk membeli suatu produk itu cognition. Jadi kan misalnya dari persepsi. Misalnya produk A ini bagus. Terus, secara emosional, Mbak merasa senang misalnya. Merasa menyenangkan atau produk ini terlihat mewah atau apa, itu afektifnya. Nah, terus itu nanti juga bisa berpengaruh ke keinginan untuk membeli. Jadi kalau dari 3 komponen attitude model ini, cognition, affection, sama cognition. Oke. Itu dari Schiffman dan Knuth ya. Nah, sekarang yang ketiga ada model Fishbein. Nah, Fishbein ini ada sikap itu terdiri dari kekuatan kepercayaan sama evaluasi dari perasaan. Itu model Fishbein. Jadi sikap kita itu berdasar dari apa yang kita yakini, percaya. Sebenarnya juga hampir sama kayak kognitif kan. Jadi kita percaya akan suatu objek, terus habis itu juga dipengaruhi oleh evaluasi dari perasaan terhadap suatu objek tersebut.
itu akan menghasilkan yang namanya sikap, itu model Fishbane. Nah, terus ada juga model kehendak perilaku Fishbane atau biasanya kita sebut theory of reason action. Itu. Ini lebih penjabaran dari yang Fishbane pertama tadi. Ini lebih detail nih, lihat. Bisa dilihat bagannya. Kalau nggak kelihatan di PPT, bisa dilihat di halaman 3.21. Di situ, kayak tadi kan kalau sikap itu, kalau tadi yang model Fishbane pertama itu kan cuma berhenti sampai sikap, ya kan? Sikap tadi dipengaruhi oleh kepercayaan sama evaluasi. Nah, kalau model Fishbane kehendak perilaku ini, atau salah saya tadi ngomongnya theory of reason action ya. Ini harusnya yang theory of reason action. Kalau plan behavior itu bukan ini modelnya ini. Ini harusnya ya, ini yang reason action, tapi dia di halaman 3.21 dia tulisannya Fishbane Behavioral Intention Model. Sebenarnya yang theory of reason action. Soalnya kalau yang tentang lebih ke plan behavior itu modelnya agak berbeda. Jadi lebih kalau kita bicara tentang model ini biasanya orang-orang nyebutnya theory of reason action. Nah, jadi tadi kan sikap itu kan dipengaruhi oleh kepercayaan sama evaluasi terhadap konsekuensi dari kepercayaan tersebut. Itu akan menjadi sikap. Nah, terus selain sikap yang menentukan perilaku kita itu ada norma-norma subjektif tentang perilaku. Jadi kepercayaan terhadap tentang persepsi terhadap pihak lain sama motivasi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. Jadi ada kan kalau yang sikap tadi kan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau yang norma-norma itu lebih dari pihak lain. Jadi kayak misalnya mbak-mbak itu sikapnya positif ketika akan berangkat ke Taiwan, misalnya bekerja di Taiwan. Karena mbak-mbak percaya ketika mbak di sini mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dan setelah dilihat, dievaluasi, tetap oke, makanya sikapnya positif. Nah, tapi norma-norma ini mungkin dari keluarganya mbak-mbak sama mas. Kira-kira mereka mendukung apa enggak? Nah, itu. Dari norma-norma ini sama sikapnya mbak sendiri itu akan menentukan perilaku. Misalnya sikapnya mbak-mbak positif, tapi ketika norma-norma subjektif atau orang-orang di sekitar mbak-mbak beranggapan bahwa kalau mbak-mbak ke Taiwan itu banyak hasil negatifnya, perilakunya mbak-mbak bisa jadi nggak jadi ke sini. Karena orang-orang di sekitar nggak mendukung. Tapi kalau orang di sekitar oke, mendukung, perilakunya jadinya berangkat ke sini seperti itu. Jadi kan kalau yang model Fishbane saja tadi yang sebelum ini itu hanya sampai sikap. Tapi kalau yang model kehendak perilaku Fishbane ini dia sampai ke ada perilaku. Jadi selain sikap ada norma-norma subjektif tentang perilaku tersebut yang akan mempengaruhi perilaku kita. Itu. Paham sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini model-modelnya. Jadi tadi ada model apa aja ya? Halo? Halo?
model 3 komponen, model analisis,